Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, perkenalkan, karena kita belum pernah ketemu sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Mungkin di antara kita belum pernah ada yang ketemu. Jadi saya adalah pengajar mata pelajaran sejarah Indonesia. Nama saya Nur Ahmadi. Anak-anak biasa memanggil saya dengan sebutan Dude Herlino. Salah, dengan sebutan Pak Ahmadi. Tapi tolong jangan sampai ada kesan negatif, karena biasanya ada yang sengaja iseng dengan panggilan yang terkesan seperti sebuah rintihan. Pak, itu kurang bagus. Maka nanti silahkan kalian manggil saya dengan sebutan Pak gitu saja. Kemudian anak-anakku, kalau usia, saya yakin di antara kita juga tidak terlalu banyak beda usia, karena saya yakin di antara kalian usianya rata-rata masih di bawah 16 tahun. Saya juga sebenarnya usianya masih di atas 25 tahun lebih dikit. Jadi tidak usah sungkan, kemudian tidak usah canggung, karena nanti saya juga ingin berbagi ilmu dengan kalian semua. Kemudian alamat saya, jadi di antara kalian kalau memang ada yang berasal dari daerah Gambiran, rumah saya juga dekat SMA Negeri 1 Gambiran, monggo. Kalau mungkin di antara kalian pernah ada yang lewat situ, silakan singgah. Nanti kita akan sharing bersama, berbagi bersama. Yang penting kita bisa sama-sama komunikasi lewat dunia maya maupun dunia nyata, ya. Pelajaran sejarah itu sebenarnya bukan pelajaran yang penting, tetapi bukan berarti orang sejarah tidak bisa menjadi orang yang penting. Nah, saya ingin menekankan kepada kalian bahwa ketika kita belajar sejarah, sebenarnya banyak hal yang bisa kita ambil. Secara nggak langsung, kalian sebenarnya tiap hari sudah mencintai sejarah. Coba kalian lihat HP yang ada di memori kalian, itu merupakan sebuah kenangan, karena sejarah bagian dari masa lalu. Untuk itu, saya nanti akan berbagi dengan kalian. Saya punya IG, ya, punya Facebook, kemudian punya Twitter, punya WhatsApp. Kita bisa berbagi dengan leluasa. Maka saya berharap lewat pertemuan kita ini, meskipun kita belum tatap muka, nanti kita bisa sharing lewat pembelajaran daring kita, lewat psikologi yang sudah di-share oleh sekolah. Maka saya berharap kalian nanti bisa komunikasi lebih intens dengan Pak Ahmadi ketika pembelajaran dimulai. Oleh karena itu, di akhir perkenalan ini, saya berharap kalian tetap sehat selalu, tetap semangat. Saya tunggu kalian di Semadadara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menyimak, atau saya akan menyampaikan kontrak belajar kita di pelajaran sejarah Indonesia untuk semester ganjil atau semester yang pertama. Nah, jadi nanti jangan kaget untuk kalian semua. Tiap guru itu punya metode atau model penilaian yang berbeda-beda. Jadi misalkan matematika nanti akan ada teknik penilaian tersendiri. Begitu pula dengan saya, pelajaran sejarah Indonesia, saya juga akan menyampaikan teknik atau perolehan nilai untuk nilai rapot nanti. Nah, saya sampaikan, jadi nilai yang akan kalian cari atau yang harus kalian tempuh nanti untuk menuntaskan seluruh KD di semester ini, yang pertama dari aspek pengetahuan terlebih dahulu. Jadi harapan Pak Ahmadi, kalian nanti bisa menuntaskan seluruh materi dengan nilai minimal KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Jadi untuk aspek pengetahuan itu nanti ada penilaian harian yang diambil dari beberapa KD di semester ini, kemudian ada penilaian tengah semester, kemudian ada penilaian akhir semester, dan ada penilaian akhir tahun. Nah, untuk aspek keterampilan, kita nanti akan menilai kalian dari tugas yang kalian kerjakan, baik lewat diskusi, kemudian apakah itu proyek, kemudian portofolio atau dari hasil presentasi.
baik perorangan maupun kelompok. Keaktifan dan kehadiran kalian juga membantu kalian dalam memperoleh nilai. Maka bagi anak-anak yang punya kemampuan berbicara, berpendapat, dan memberikan masukan, mohon untuk disumbangsikan atau diberikan kepada forum ini sehingga nanti bisa berbagi pengalaman untuk teman-teman semua. Kemudian untuk aspek sikap, meskipun aspek sikap itu sebenarnya ranahnya dari mapel PKN dan agama, tetapi kita juga perlu melakukan penilaian sikap sebagai bentuk evaluasi diri dari setiap siswa. Jadi nanti harapannya kalian mempunyai sikap spiritual minimal B. Jadi mulai dari kegiatan beribadatan, berdoa sebelum dan sesudah menjalankan sesuatu, mengucapkan syukur dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, mempunyai nilai sikap sosial minimal baik, meliputi kejujuran, tanggung jawab, toleransi, gotong royong, sopan santun, dan seterusnya. Kemudian untuk nilai kepribadian dan akhlak mulia, maka kalian juga sekurang-kurangnya baik untuk kerajinan, kedisiplinan, dan kerapian. Karena ini adalah sekolah taruna, harapan saya pribadi kalian sudah dikondisikan dan dibantu oleh kakak-kakak pengasuh. Mohon itu dimaksimalkan sehingga nanti tidak ada taruna yang punya kepribadian kurang bagus. Nah, untuk kewajiban taruna atau siswa dalam mengikuti pembelajaran sejarah, jadi taruna nanti harus datang tepat waktu. Kalau kita biasanya mengawali dengan apel atau laporan, protokol itu nanti juga harus diterapkan dalam pembelajaran sejarah. Kemudian toleransi atau dispen waktu hanya 1 menit ketika kalian terlambat mengikuti pelajaran sejarah Indonesia, kecuali untuk pelajaran olahraga. Maksudnya ketika kita bersinggungan atau jam selanjutnya adalah olahraga, nanti akan kita berikan dispensasi kurang lebih ya sampai 10 menit lah, biar kalian punya kesempatan untuk ganti kostum dan segala macam. Kemudian kalau taruna melanggar di poin 1 yang barusan saya sampaikan 3 kali berturut-turut, maka akan tidak dapat mengikuti pelajaran berikutnya, kecuali taruna sudah mempunyai surat izin tertulis, pernyataan tidak mengulangi kesalahan yang ditandatangani oleh wali kelas dan kepala sekolah. Ingat ya, jadi jika kalian melakukan pelanggaran, maka nanti harus mengetahui pernyataan kalian, mengetahui wali kelas dan kepala sekolah. Nah, untuk taruna harus berseragam rapi, sopan sesuai dengan ketentuan yang dirumuskan oleh sekolah. Taruna harus bersikap sopan dan santun selama pembelajaran berlangsung. Kemudian tidak boleh mengaktifkan telepon, kemudian alat elektronik lainnya kecuali atas izin Bapak Ibu guru. Kemudian taruna juga diwajibkan untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, baik keterampilan, penilaian harian, dan seterusnya. Jika kalian terlambat mengumpulkan nilai, maka kalian akan dikurangi poin 10. Dan pada hari itu juga kalian harus berjalan seperti bebek di sepanjang koridor kelas sebagai bentuk hukuman kepada kalian. Nah, untuk yang ketujuh, taruna harus mentaati dan melaksanakan kontrak belajar ini, sehingga nanti sebagai dasar kita dalam mengikuti pembelajaran sejarah. Dan satu lagi ketinggalan, jika taruna tertidur, karena biasanya aktivitas kalian begitu padat mulai pagi jam 4 sampai jam 4 lagi, maka jika ditemukan taruna tertidur di dalam kelas, maka ada 3 jenis sanksi atau hukuman yang bisa kalian pilih atau terima. Bisa mengambil air wudhu bagi yang muslim, kemudian yang non muslim bisa cuci muka. Kemudian silakan kalian boleh melanjutkan tidur di luar kelas, membawa bantal guling, kasur, segala macam silakan. Atau yang ketiga, pilihan terakhir, kalian berdiri di depan kelas. Jadi ini merupakan kontrak belajar kita
untuk pelajaran sejarah mohon dicermati, kemudian dilaksanakan biar kita sama-sama enak. Maka jika ada hal kurang dimengerti. Nah, untuk pertemuan pertama ini, jadi saya hanya ingin menyampaikan materi yang akan kita berikan selama semester ganjil. Jadi saya akan memperkenalkan materi sejarah Indonesia di kelas 11 ini. Saya juga paham terkait dengan kondisi kalian, tidak mungkin saya harus langsung memberikan tugas-tugas, tetapi di pertemuan pertama ini hanya menyampaikan kontrak belajar dan pengenalan materi yang akan kita bahas atau pelajari bersama selama semester 1 ini. Nah, untuk bab yang pertama nanti kita akan belajar bersama-sama terkait dengan materi antara kolonialisme dan imperialisme. Nah, kalian mungkin tidak asing ketika mendengar kata kolonialisme dan imperialisme. Mungkin di antara kalian ada yang punya koin, coba keluarkan koin. Nah, kalau kalian amati, koin itu ada dua mata sisi uang, ya apa istilahnya itu? Dua sisi uang atau dua mata sisi uang, ya, depan dan belakang. Nah, coba ketika kalian lempar ke atas kemudian jatuh, apa mungkin satu sisinya tertinggal di atas kemudian satu sisi tinggal di bawah? Tidak mungkin, ya. Jadi kalau kita melempar koin, maka secara otomatis kedua sisinya akan jatuh atau akan kita terima. Nah, itu juga sama, analogi itu juga sama ketika kita nanti mempelajari kolonialisme dan imperialisme. Jadi merupakan bentuk penjajahan di Indonesia. Kalau kita bicara kolonialisme, otomatis nanti imperialisme juga masuk. Nah, konsepnya seperti apa nanti lebih lanjut akan kita pelajari bersama. Nah, di bab 1 ini nanti sub pokok bahasannya itu ada perburuan mutiara dari timur, kemudian ada kongsi dagang VOC, dan yang terakhir adalah penjajahan pemerintah Belanda. Nah, untuk bab kedua materinya adalah perang melawan kolonialisme dan imperialisme. Nah, untuk materi ini sub pokok bahasanya adalah perang melawan hegemoni dan keserakahan kongsi dagang. Nah, dalam materi ini ada beberapa pembahasan juga, antara lain adalah Aceh melawan Portugis dan VOC, kemudian konspirasi rakyat Maluku, kemudian ada Sultan Agung versus JP Koen, perlawanan Banten, kemudian ada perlawanan Goa, dan sampai nanti perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said. Nah, ada juga perang melawan penjajahan kolonial Belanda. Di situ ada beberapa perang, bagaimana persatuan daerah melawan koloni-koloni dari Belanda. Ada perang Patimura, kemudian perang Padri, ada juga perang Diponegoro, perlawanan di Bali, perang Banjar, perang Aceh, dan perang Batak. Itu semua terangkum dalam perang melawan penjajahan kolonial Belanda. Untuk bab 3 materinya adalah dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme. Yang pertama nanti kita juga akan membahas dampak dalam bidang politik, pemerintahan, dan ekonomi, yang di dalamnya ada bidang politik dan pemerintahan serta bidang ekonomi. Untuk yang kedua, dampak dalam bidang sosial budaya dan pendidikan. Jadi kita bahas nanti sejauh mana bidang sosial budaya dan pendidikan awal abad ke-20 ketika politik kolonial memasuki babak baru. Nah, nanti akan kita bahas bersama bagaimana seluk-beluknya dalam kehidupan zaman penjajahan, nanti dalam pembagian kelompok-kelompok,
Untuk teknisnya kita akan tentukan pada pertemuan selanjutnya. Bab telu. Untuk bab yang terakhir di semester ini, bab 4, materi kita nanti adalah Sumpah Pemuda dan Jati Diri Keindonesiaan. Nah, pada materi ini kita nanti akan mengupas lebih dalam tentang latar belakang Sumpah Pemuda. Bagaimana kita belajar sejarah tentang Sumpah Pemuda yang memiliki makna yang sangat penting bagi kehidupan pemuda di Indonesia. Jadi nanti kita agar mendapatkan pengetahuan dan pemahaman bahwa tegaknya kehidupan bangsa Indonesia harus dilandasi dengan persatuan dan kesatuan. Nah, nilai persatuan dan kesatuan ini sebagai dari Sumpah Pemuda yang harus terus digelurakan di pundak atau semangat para pemuda-pemuda Indonesia untuk memperkukuh jati diri bangsa keindonesiaan. Jadi itu nanti bab keempat akan kita bahas bersama. Kemudian materinya juga ada Sumpah Pemuda, Tonggak Persatuan dan Kesatuan, dan yang terakhir seperti yang saya sampaikan tadi, penguatan jati diri keindonesiaan, politik untuk kesejahteraan dan kejayaan, ada pemuda yang ikut berpolitik, nasionalisme yang revolusioner, dan tamatnya kemaharajaan Belanda. Nah, itu yang bisa kita bahas nanti di bab yang keempat. Anak-anakku, terima kasih kalian sudah menyimak dan mengikuti arahan pengantar dari saya terkait dengan sejarah Indonesia. Jadi nanti kita akan berbagi dan belajar bersama tentang materi ini. Saya harapkan peran serta kalian di forum diskusi, karena memang kita belum bisa tatap muka, maka kami harapkan atau saya harapkan kalian nanti bisa menyampaikan pendapatnya, kemudian mengajukan pertanyaan untuk teman-teman kalau bisa menjawab di aplikasi psikologi. Nah, penilaian nanti juga akan kita lihat dari sejauh mana keaktifan kalian dalam pembelajaran daring ini. Jadi absensi mohon untuk tetap ditertibkan, kemudian keaktifan juga menjadi penilaian utama, sehingga meskipun kita tidak tatap muka, tetapi nanti saya pribadi punya tabungan nilai yang bisa kalian terima ketika pembagian rapot di akhir semester. Untuk itu saya berpesan untuk kalian semua, karena memang kita belum bisa ketemu, tetap jaga diri kalian, tetap semangat, kemudian saling komunikasi. Jika ada hal yang perlu dikonsultasikan, saya siap menerima keluhan atau pertanyaan dari kalian selama saya bisa menjawab. Kalau memang perlu saya tunda dan saya konsultasi kepada pakarnya atau orang yang lebih ahli, saya juga akan berusaha memberikan yang terbaik untuk kalian. Jadi mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar bersama di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir. Salam untuk orang tua untuk pertemuan kali ini. Jadi hanya pengenalan materi ini saja, tetapi sebelum diakhiri, karena memang saya ingin sebenarnya tahu identitas kalian, karena dari awal masuk sampai sekarang saya belum pernah berjumpa dengan kalian. Saya hanya mendengar cerita bahwa kelas 11 yang ada di SMA Taruna Bayangkara itu progresnya luar biasa. Ada yang cerita A, ada cerita B, dan seterusnya. Tapi secara pribadi saya belum pernah berjumpa dengan kalian. Kalau hanya pendapat orang, jujur saya tidak terlalu yakin. Saya ingin membuktikan sendiri sejauh mana kompetensi dan kapasitas kalian dalam belajar bersama. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya ingin prosesi perkenalan tetap berlanjut di psikologi. Nanti saya tunggu identitas kalian, alamat, hobi, kemudian tolong untuk disertai foto biar saya bisa mengamati.
Jadi Mas Akbar yang mana, misalkan Mbak Devi yang mana, sehingga nanti ketika bertemu saya mudah-mudahan bisa mengingat dan menghafal identitas kalian. Oke, terima kasih ya, sehat selalu.